Pernahkah Anda merasa sudah bekerja keras, sudah diambang kesuksesan, tapi tiba-tiba Anda malah melakukan sesuatu yang menyabotase diri sendiri? Mungkin Anda menunda-nunda pekerjaan penting, membuat kesalahan konyol, atau tiba-tiba kehilangan semua motivasi. Jika iya, Anda tidak sendirian. Fenomena ini sangat umum, dan seringkali kita bertanya-tanya, kenapa otak kita seolah menolak kesuksesannya sendiri? Ini bukan karena Anda malas atau tidak mampu. Ada logika tersembunyi yang jauh lebih dalam di baliknya. Hari ini, kita akan membongkar misteri sabotase diri ini. Kita akan menjelajahi alasan-alasan psikologis mengapa otak kita, yang seharusnya menjadi sekutu terbesar kita, kadang-kadang justru menjadi penghalang terbesar menuju kesuksesan. Dan yang terpenting, kita akan belajar bagaimana cara memprogram ulang pikiran kita untuk benar-benar merangkul dan meraih kesuksesan yang layak kita dapatkan. Alasan pertama dan yang paling mendasar adalah zona nyaman. Otak kita dirancang untuk menjaga kita tetap aman. Keamanan berarti keakraban, sesuatu yang sudah kita kenal. Kegagalan, meskipun menyakitkan, adalah sesuatu yang akrab bagi banyak dari kita. Kita tahu bagaimana rasanya. Kita tahu cara menanganinya. Sebaliknya, kesuksesan adalah wilayah baru yang tidak dikenal. Sukses membawa perubahan, tanggung jawab baru, ekspektasi yang lebih tinggi dari orang lain, dan sorotan yang mungkin tidak kita inginkan. Bayangkan Anda bekerja keras untuk mendapatkan promosi. Zona nyaman Anda adalah posisi Anda saat ini. Anda tahu pekerjaannya. Anda kenal rekan kerja Anda. Anda tahu apa yang diharapkan dari Anda. Promosi, meskipun diinginkan, adalah lompatan ke hal yang tidak diketahui. Tanggung jawab baru, tekanan yang lebih besar, hubungan dengan rekan kerja yang berubah. Semua ketidakpastian ini membuat otak kita menyalakan alarm. Secara tidak sadar, otak mungkin berpikir, "Hei, di sini lebih aman. Mari kita tetap di sini saja." Jadi, tanpa Anda sadari, Anda mulai membuat kesalahan kecil, melewatkan tenggat waktu, hanya untuk secara tidak sadar menghindari ketidaknyamanan dari perubahan besar yang akan datang. Alasan kedua adalah rasa takut akan kegagalan, tapi dalam bentuk yang lebih licik. Bukan takut gagal dalam mencoba, tapi takut gagal setelah berhasil. Ini disebut imposter syndrome atau sindrom penipu. Anda mungkin berhasil mencapai sesuatu yang hebat, tapi di dalam hati Anda merasa seperti seorang penipu. Anda berpikir, "Saya tidak pantas mendapatkan ini. Ini semua hanya keberuntungan. Cepat atau lambat, semua orang akan tahu bahwa saya sebenarnya tidak sehebat ini." Rasa takut ini sangat melumpuhkan. Untuk menghindari terbongkar sebagai penipu, otak kita mendorong kita untuk tidak mencoba meraih kesuksesan yang lebih tinggi lagi. Karena jika kita tidak mencapai puncak, kita tidak akan bisa jatuh, kan? Pikiran ini membuat kita bermain aman, menolak peluang besar, dan tetap berada di level di mana kita merasa bisa mengendalikan persepsi orang lain. Daripada mengambil resiko dan mungkin gagal di depan umum, lebih baik tidak mengambil resiko sama sekali. Ini adalah mekanisme pertahanan diri yang tragis, karena itu mencegah kita mencapai potensi penuh kita. Selanjutnya, mari kita bicara tentang identitas. Siapa diri Anda? Selama bertahun-tahun, mungkin Anda telah membangun identitas sebagai si pekerja keras yang selalu berjuang, orang yang tidak pernah beruntung, atau orang yang sederhana. Identitas ini, baik atau buruk, menjadi bagian dari diri kita.
Kesuksesan bisa mengancam identitas ini. Jika Anda tiba-tiba menjadi sangat sukses secara finansial, apa artinya itu bagi identitas Anda sebagai orang sederhana? Jika Anda selalu menjadi orang yang membantu orang lain, apa yang terjadi ketika Anda menjadi orang yang butuh bantuan untuk mengelola kesuksesan Anda? Pergeseran identitas ini bisa terasa sangat mengganggu. Otak kita menyukai konsistensi. Ketika tindakan kita, dalam hal ini menjadi sukses, bertentangan dengan citra diri yang telah kita pegang selama ini, otak akan menciptakan konflik internal. Untuk menyelesaikan konflik ini, cara termudah adalah kembali ke perilaku lama yang sesuai dengan identitas lama. Jadi, kita menyabotase kesuksesan kita untuk tetap menjadi diri kita yang kita kenal. Alasan keempat yang mungkin terdengar aneh adalah rasa takut akan kesuksesan itu sendiri. Apa yang terjadi ketika Anda mencapai tujuan besar Anda? Apa selanjutnya? Bagi banyak orang, perjalanan mengejar tujuan itulah yang memberi makna dan arah dalam hidup. Mereka takut bahwa begitu mereka mencapai puncak, akan ada kekosongan, kehampaan, dan tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan. Ketakutan akan apa selanjutnya ini bisa membuat kita secara tidak sadar memperlambat kemajuan kita. Kita menikmati proses perjuangannya, karena itu membuat kita merasa hidup dan memiliki tujuan. Dengan menunda kesuksesan, kita memperpanjang perjalanan itu. Kita takut bahwa kebahagiaan yang kita bayangkan di garis finish tidak akan sebesar yang kita harapkan, dan kita akan ditinggalkan tanpa tujuan. Jadi, otak kita memilih untuk tetap berada dalam mode mengejar daripada mode mencapai. Terakhir, ada pengaruh dari keyakinan yang kita tanamkan sejak kecil. Mungkin Anda tumbuh dengan mendengar hal-hal seperti uang adalah akar segala kejahatan, orang kaya itu sombong, atau jangan terlalu menonjol, nanti banyak yang tidak suka. Keyakinan-keyakinan ini yang disebut limiting beliefs atau keyakinan yang membatasi tertanam dalam pikiran bawah sadar kita. Ketika kita dewasa dan mulai mendekati kesuksesan, keyakinan ini akan aktif. Pikiran bawah sadar kita akan berkata, "Tunggu, menjadi sukses itu buruk. Itu akan membuat kita menjadi orang yang tidak disukai atau jahat." Untuk melindungi kita dari menjadi orang jahat, sesuai dengan program masa kecil kita, otak akan memicu perilaku sabotase. Anda mungkin mulai boros setelah mendapatkan banyak uang, atau secara tidak sadar merusak hubungan baik dengan orang-orang penting. Semua karena program bawah sadar Anda mencoba menyelamatkan Anda dari bahaya kesuksesan. Jadi, sekarang kita tahu mengapa otak kita melakukan ini. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana kita bisa meyakinkan otak kita bahwa sukses itu aman dan baik? Langkah pertama adalah kesadaran. Kenali pola-pola sabotase diri Anda. Ketika Anda menunda-nunda atau merasa cemas tentang sebuah peluang, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri. Ketakutan apa yang sebenarnya mendorong perilaku ini? Apakah saya takut gagal? Takut akan perubahan? Atau takut akan kesuksesan itu sendiri? Hanya dengan menyadari logika tersembunyi ini, Anda sudah mengambil langkah besar. Kedua, definisikan ulang kesuksesan untuk diri Anda sendiri. Kesuksesan tidak harus berarti menjadi miliarder atau CEO. Mungkin kesuksesan bagi Anda adalah memiliki lebih banyak waktu luang, hubungan yang lebih baik, atau pekerjaan yang memuaskan secara kreatif. Ketika Anda mendefinisikan kesuksesan dengan cara yang selaras dengan nilai-nilai inti Anda, bukan ekspektasi orang lain, otak akan melihatnya sebagai sesuatu yang lebih otentik dan tidak terlalu mengancam.
Ketiga, hadapi ketakutan Anda secara bertahap. Jika Anda takut akan perubahan, mulailah dengan perubahan kecil dalam rutinitas harian Anda. Jika Anda takut akan sorotan, cobalah berbicara di depan kelompok kecil terlebih dahulu. Proses ini, yang disebut desensitisasi, akan mengajarkan otak Anda bahwa hal-hal yang tidak dikenal ini sebenarnya tidak berbahaya. Setiap kali Anda berhasil melewati ketakutan kecil, Anda membangun bukti bagi otak Anda bahwa Anda mampu menangani hal yang lebih besar. Keempat, visualisasikan kesuksesan secara detail. Bukan hanya hasil akhirnya, tapi juga prosesnya. Bayangkan bagaimana rasanya menangani tanggung jawab baru dengan percaya diri. Bayangkan bagaimana Anda akan menjaga hubungan baik dengan teman-teman Anda setelah sukses. Visualisasi ini menciptakan keakraban dengan kesuksesan di dalam pikiran Anda. Otak Anda akan mulai melihatnya sebagai wilayah yang sudah dikenal dan aman, bukan lagi sesuatu yang asing dan menakutkan. Dan yang kelima, bangun sistem pendukung. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang merayakan kesuksesan Anda, bukan yang iri atau mencoba menjatuhkan Anda. Bicaralah dengan mentor atau teman yang sudah mencapai apa yang Anda inginkan. Mendengar cerita mereka akan menormalkan proses kesuksesan dan meyakinkan otak Anda bahwa itu adalah sesuatu yang bisa dicapai dan dikelola. Memahami logika tersembunyi di balik sabotase diri adalah langkah pertama untuk membebaskan diri darinya. Otak Anda bukan musuh Anda. Ia hanya mencoba melindungi Anda dengan cara yang terkadang kurang tepat. Dengan kesadaran, kesabaran, dan strategi yang tepat, Anda dapat memprogram ulang pikiran Anda, meruntuhkan dinding mental yang Anda bangun, dan akhirnya melangkah maju untuk meraih kesuksesan yang selama ini Anda inginkan dan pantas Anda dapatkan. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten kami selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.